Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan garis singgung kurva dan persamaan garis normal. Nah, ini merupakan lanjutan dari pokok bahasan turunan fungsi aljabar. Nah, yang pertama, untuk mempelajari persamaan garis singgung kurva dan persamaan garis normal, ada beberapa syarat mengenai bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau bisa juga Y sama dengan MX ditambah C. Nah, dari persamaan ini, jika kita pindahkan, maka kita peroleh gradien atau M itu sama dengan min A per B. Nah, kira-kira paham ya? Kalau kita ubah ini menjadi Y sama dengan MX tambah C, maka kita peroleh gradien yaitu min A per B. Kira-kira paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk menentukan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini ada dua nih. Jika diketahui dua buah titik, yaitu T1 dan T2, maka persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, dari sini untuk mencari gradiennya, kita peroleh dengan perbandingan dari koefisien dari si Y dan si X, atau M sama dengan Y2 kurangi 1 dibagi dengan X2 kurang X1. Nah, yang kedua, untuk menentukan persamaan garis lurus, jika diketahui satu titik dan melalui gradien, maka persamaan garis lurusnya adalah Y kurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, dan yang terakhir nih, hubungan gradien antara dua garis lurus. Nah, jika kedua garis lurus tersebut saling sejajar, maka gradien garis lurus pertama dengan gradien garis lurus kedua itu sama, atau M1 sama dengan M2. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Maka gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu sama dengan minus 1. Nah, ketiga poin ini telah kita pelajari pada pokok bahasan sewaktu kita masih SMP. Nah, kita akan menggunakan ini. Oke, kita lanjut ke persamaan garis singgung kurvanya. Nah, jika kakak buat pada koordinat kartesius suatu kurva, kita namakan itu Y sama dengan Fx, di mana titik A, kakak namakan di sini titik, ada sebuah titik, titik A, di mana A-nya kakak buat koordinat titiknya adalah si A, maka ini menjadi FA, karena A-nya kakak ganti ke sini, FA. X-nya kakak ganti jadi A, maka ini jadi FA. Nah, jika kakak geser ini sejauh H, jika kakak geser sejauh H, titik B ini, di mana titik koordinat titik B kakak geser sejauh H, maka nilai X yang ada di sini pasti A ditambah H. Kira-kira paham ya? A ditambah pergeserannya H. Maka X-nya adalah A ditambah H. Maka Y-nya adalah F. X-nya kita ganti nih. A ditambah, berarti FA ditambah H. Maka terdapat persamaan garis antara A dan B. Untuk mencari gradien antara A dan B ini, kita gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu yang materi prasyarat, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sehingga kita peroleh Y2-nya adalah yang ini. Saya mengatakan ini Y2-nya. Karena koordinat titik adalah X, Y. Ini X2. Ini X1 dan ini Y1. Maka Y2-nya adalah FH tambah H. Yang ini. Dikurang Y1-nya adalah FA. Nah, sehingga kita peroleh MAB itu adalah FA ditambah H dikurang FA dibagi dengan H. Karena A ditambah H dikurang A. Itu jadi sisanya H. Nah, sekarang kalau kita bayangkan titik B ini, misalkan kalau kita bayangkan titik B ini bergerak mendekati A, kita bisa bayangkan bergerak mendekati A, maka akan terjadi titik B itu sama dengan A, di mana garis singgung di titik A dan H akan mendekati 0. Sekali lagi kakak buat. Ini titik B ini kakak geser mendekati A. Maka hanya makin berkurang dong.
Nah, makin mendekati H lagi, maka akan berkurang. Sehingga membentuk suatu persamaan garis singgung. Nah, hanya akan menjadi mendekati 0 nih. Nah, ketika hanya mendekati 0, maka garis B tadi akan sama atau akan berimpit pada titik A. Sehingga menjadi satu titik. Kita namakan titiknya A, FA. Sehingga ini adalah merupakan garis singgungnya. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa M atau gradien garis AB tadi adalah merupakan suatu limit ketika hanya mendekati 0 untuk FA ditambah H dikurang FA dibagi dengan H. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini merupakan bentuk umum dari turunan. Maka MAB itu sama dengan M aksen A atau turunan pertama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung di titik A ini yang sudah diketahui dan bergradien M adalah Y kurangi 1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana gradiennya adalah turunan pertama dari X1. Oke, kira-kira paham ya? Untuk lebih pahamnya, kita lihat contohnya. Nah, kita disuruh menentukan persamaan garis singgung pada parabola. Nah, di titik singgung 1,5. Nah, titiknya sudah ada nih. Maka kita harus mencari gradiennya dulu. Untuk mencari gradiennya, karena Y sama dengan Fx, maka Fx itu sama dengan X kuadrat tambah 4X. Karena Y sama dengan Fx. Kita cari dulu turunannya. Turunan pertamanya. Maka F aksen X sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian, untuk mencari gradiennya, kita ganti nilai X pada turunan ini dengan 1. Dengan ini. Nilai 1 ini. Nah, maka M F aksen 1. Maka kita peroleh M itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah 4. Maka gradien 6. Setelah kita peroleh gradiennya dan titik singgungnya kita sudah peroleh nih. Titik singgungnya adalah ini. X1 dan Y1. Gradiennya adalah ini. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1. Ini harus kita ingat ya. Ini akan kita ingat terus. Karena selalu berhubungan untuk mencari persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Tinggal kita masukkan nih. Y dikurang 5 sama dengan 6 dikali X kurang 1. Maka kita peroleh Y kurang 5 sama dengan 6X dikurang 6. Kita kalikan, maka kita ubah bentuknya 6X dikurang 6 dikurang Y tambah 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh 6X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Kira-kira paham ya? Oke, langsung aja kita lihat pada soal kedua. Kita disuruh menentukan persamaan garis singgung juga nih. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung ini, nah kurvanya sudah diketahui. Ini berarti ini Fx nih. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Nah, karena dikatakan titik yang berapsis, kalau dikatakan berapsis, min 1 berarti itu X-nya sama dengan min 1. Nah, lalu apa saja yang kita butuhkan untuk mencari persamaan garis singgungnya? Yang pertama adalah gradien. Dan yang kedua adalah titik singgung. Nah, untuk mencari gradiennya, kita peroleh dengan cara turunan. F aksen X-nya dulu kita cari. Maka gradien itu sama dengan F aksen X-nya ini turunan dari kurva ya. Maka turunannya 2X dikurang 2. Kemudian, setelah kita peroleh turunannya, kita ganti X-nya dengan minus 1. Nah, koordinat pada titik singgung. Tetapi nilai X-nya saja. Berarti 2 dikali minus 1 dikurang 2. Maka gradiennya adalah minus 4. Gradiennya sudah ada nih. Maka kita mau cari titik singgung nih. Untuk mencari titik singgung, Kakak buat. Kita tinggal substitusi nilai X ini sama dengan 1 ke sini. Ke nilai Y.
Nah, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Berarti Y sama dengan minus 1 kuadrat dikurang 2 kali minus 1 ditambah 1. Maka Y sama dengan minus 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 tambah 1. Berarti Y sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah, titik singgungnya adalah X-nya minus 1, yang ini minus 1,4. Nah, gradiennya sudah dapat nih. Titik singgungnya sudah ada nih. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y. Ingat rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y kurang Y1-nya ini adalah X1. Ini Y1. Maka Y kurang 4 sama dengan minus 4 dikali X kurang 1 berarti jadi tambah 1. Maka Y dikurang 4 sama dengan minus 4X dikurang 4. 4X kita pindahkan ditambah Y kurang 4 ditambah 4 berarti sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah 4X ditambah Y sama dengan 0. Kira-kira paham ya? Selanjutnya, garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 di titik 1,-8 akan memotong sumbu X. Artinya, garis singgung pada kurva ini akan memotong sumbu X. Maka, untuk menentukannya, kita cari dulu persamaan garis singgungnya. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita tentukan dulu gradien. Gradien itu kita peroleh dengan turunan. Berarti turunan dari kurva, yaitu 2X dikurang 4. Maka gradien itu sama dengan F aksen X. X-nya kita ganti dengan koordinat X pada titik singgungnya, yaitu 1. Maka gradien itu adalah kita ganti pada turunannya nilai X. Berarti 2 dikali 1 dikurang 4. Berarti itu M-nya kakak buat 2 dikali 1 kurang 4. Maka M sama dengan minus 2. Kemudian titik singgungnya sudah kita peroleh nih. Berarti ini X1, ini Y1. Maka PGS-nya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1-nya minus 8. Berarti Y kurang 8. Berarti Y tambah 8 sama dengan minus 2 X kurang 1. X1-nya adalah 1. Yang ini. Y tambah 8 sama dengan minus 2X. Kita kalikan satu-satu ke dalam. Ditambah 2. Maka kita peroleh 2X ditambah Y tambah 8 kurang 2. Berarti tambah 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Karena garis singgung ini memotong sumbu X. Kakak buat di sini garis singgungnya memotong sumbu X, maka syaratnya pasti dong Y sama dengan 0. Maka kita ganti nilai Y ini menjadi 0. Maka 2X ditambah 0 ditambah 6 sama dengan 0. 2X ditambah 6 itu sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan minus 6. X sama dengan minus 3. Maka titik potongnya terhadap sumbu X adalah di titik minus 3,0. Kira-kira paham ya? Nah, kita lanjut kepada soal berikutnya. Nah, kurva Y memotong, kurva ini memotong sumbu X di titik A. Nah, kalau dia memotong sumbu X, karena ini kurvanya yang memotong, maka Y-nya sama dengan 0. Maka kita ganti aja nih. Y-nya ini jadi 0 karena kurvanya yang memotong, bukan garis singgungnya. Beda dengan soal nomor 3 tadi. Maka 0 sama dengan
X per 2 ya, dikurang 4 per X kuadrat. Maka 0 sama dengan, kita samakan penyebutnya, berarti di sini 2X kuadrat, berarti sini X pangkat 3 dikurang 8. Maka kita kali silang, X pangkat 3 dikurang 8 sama dengan 0. X pangkat 3 sama dengan 8. X sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Maka kita peroleh X-nya 2. Maka titik potong atau titik singgungnya adalah 2, Y-nya 0. Yang ini berarti 2,0. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita tentukan dulu gradiennya. Nah, titik singgungnya sudah kita dapat. Maka gradiennya adalah kita peroleh dengan cara menurunkan ini. Nah, kalau ini kakak turunkan kan agak ribet nih. Nah, maka kita ubah bentuknya ini ya. X per 2 dikurang 4 dikali X pangkat minus 2. Nah, maka kakak turunkan nih. Y aksen atau F aksen X. Karena Y aksen sama dengan Y aksen itu ya. Maka F aksen X sama dengan setengah dikali 1 dikali X pangkat 0 dikurang 4 dikali ini. Kita turunkan minus 2 dikali X pangkat minus 3. Maka kita peroleh F aksen X sama dengan X pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 kali setengah, maka ini setengah tambah 8 per X pangkat 3. Paham ya? Maka gradiennya adalah F aksen. Kita gantikan nilai X-nya. Ini X1, ini Y1. F aksen 2. Maka M sama dengan setengah ditambah 8 dibagi 2 pangkat 3. Maka kita peroleh itu setengah ditambah 2 pangkat 3, 8. 8 bagi 8, 1. Maka M, kalau kita samakan penyebut, itu sama dengan 3 per 2. Kira-kira paham ya? Nah, gradiennya sudah ada nih, yang ini. Gradiennya. Garis singgung titiknya sudah ada. Maka PGS-nya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y1-nya kurang 0 sama dengan 3 per 2 X kurang 2. Maka 2Y sama dengan 3X dikurang 6. Maka kakak peroleh 3X dikurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Maka inilah persamaan garis singgung di titik A-nya. Oke, kita lanjut kepada soal yang terakhir. Kita disuruh menentukan persamaan garis singgung. Nah, ini ceritanya beda nih. Gradiennya yang diketahui nih. Nah, berarti kita disuruh mencari titik singgungnya. Maka, untuk kalau ada tipe soal seperti ini, gradiennya yang diketahui, kita turunkan dulu nih. Maka, buat fx ya, kita ubah dulu bentuknya ya. Itu x dikurang X pangkat setengah. Karena ini akar. Maka kakak turunkan. Sudah bisa kita turunkan nih. F aksen X sama dengan turunan X1 dikurang setengah dikali X pangkat minus setengah. Maka F aksen X sama dengan 1 dikurang 1 per 2 akar
X. Nah, karena ini gradien adalah M, maka M sama dengan F aksen X. Gradiennya adalah 3/4. Berarti 3/4 sama dengan 1 dikurang 1/2 akar X. Kita pindahkan berarti min 1/4 sama dengan min 1/2 akar X. Berarti ini habis. Nih, jadi positif ya. Maka kita peroleh di sini. Kita kali silang ya. 2 akar X itu sama dengan 4. Berarti akar X sama dengan 4 dibagi 2. Berarti kita sama-sama kuadratkan, berarti X-nya kita peroleh 4. Nah, setelah kita peroleh X-nya 4, kita substitusi nih. Substitusi ke persamaan kurvanya, yaitu yang ini. Berarti Y sama dengan X kurang akar X. Berarti Y sama dengan 4 kurang akar 4. Y sama dengan akar 4 itu 2. Berarti 4 kurang 2. Berarti Y 2. Maka titiknya sudah kita peroleh. Yaitu titiknya adalah 4,2. Nilai X duluan kita tulis ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah, maka persamaan garis singgungnya PGS sama dengan Y kurang Y1 dikali M kali X kurang X1. Y kurang Y1-nya ini X1-nya. Maka Y kurang 2 sama dengan gradiennya adalah yang ini tadi. 3/4 X kurang 4. Kita kali silang berarti 4 dikali Y kurang 2 sama dengan 3 dikali X kurang 4. 4Y kurang 8 sama dengan 3X kurang 12. Maka 3X dikurang 4Y kurang 12 ditambah 8. Berarti kurang 4 sama dengan 0. Maka inilah persamaan garis singgungnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada pokok bahasan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai garis normal. Sebelumnya kita telah mempelajari persamaan garis singgung kurva nih. Yaitu jika persamaan garis singgungnya di titik A, B dan bergradien M, maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ini adalah rumus persamaan garis jika diketahui satu buah titik dan melalui gradien. Di mana untuk mencari gradiennya kita turunkan dulu persamaan kurvanya. Atau F aksen, kemudian nilai X-nya kita ganti dengan nilai X yang ada pada titiknya. Nah, yang dimaksud garis normal itu adalah garis yang tegak lurus. Sekali lagi, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis singgung dan melalui titik singgungnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau pada gambar dapat kita perhatikan, garis normal adalah garis yang merah ini yang melalui titik T. Di mana garis merah ini tegak lurus terhadap garis yang biru ini. Nah, garis singgung ini. Maka garis merah ini dinamakan garis normal. Nah, karena garis normal dan garis singgung tegak lurus, maka perkalian dari gradiennya adalah -1. Atau gradien garis normal kita kali dengan gradien garis singgung itu sama dengan -1. Dikarenakan tegak lurus. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat pada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5X kuadrat kurang 7X kurang 12 ini melalui titik A 1,4. Nah, kita disuruh menentukan persamaan. Yang pertama itu persamaan garis singgung pada kurva dan yang kedua adalah persamaan garis normalnya. Nah, yang pertama untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurvanya, kita terlebih dahulu mencari gradiennya. Nah, gradiennya itu sama dengan F aksen
X. Nilai X-nya itu adalah ini. Dan ini adalah nilai Y. Ini X1, ini Y1. Maka F aksen X1. Maka kita terlebih dahulu cari F aksen X-nya. Maka F aksen X-nya itu sama dengan turunan dari Y aksen. Berarti 10X dikurang 7. Maka gradiennya adalah kita ganti X-nya pada turunannya, nilai X pada turunannya dengan 1. Maka ini F aksen 1. Karena nilai X-nya ini pada titik, yaitu 1. Maka gradiennya adalah 10 kali 1 dikurang 7. Maka gradiennya adalah 3. Nah, setelah kita dapat gradiennya ini dan titiknya adalah 1,4, maka persamaan garis singgungnya adalah dengan menggunakan rumus yang biasa kita pakai. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya 4. Y kurang 4 sama dengan gradiennya 3. 3 dikali X kurang X1-nya 1. Maka kita buat Y dikurang 4 sama dengan 3X dikurang 3. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk umum persamaan garis, ini menjadi 3X dikurang Y ditambah 1 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung yang melalui titik A. Nah, lalu yang ke garis normalnya bagaimana, Kak, persamaan garis normalnya? Nah, sebelumnya kita ingat pada materinya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Maka kalau kedua garis tegak lurus, maka M normal dikali M garis singgung atau MS, Kakak buat, itu sama dengan minus 1. Karena tegak lurus. Karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Maka gradien garis normal dikali gradien garis singgung kita peroleh tadi 3. Nah, ini 3. Maka dikali 3 sama dengan, hapus dulu ya, kali 3 sama dengan minus 1. Berarti gradien garis normalnya adalah minus 1/3. Maka persamaan garis normalnya, atau Kakak buat PGN ya, persamaan garis normal itu sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, berarti Y titiknya karena melalui titik A, berarti titik A ini tetap menjadi garis normal ya. Karena dilalui oleh garis normal juga. Maka Y kurang 4. Yang berbeda hanya di gradiennya saja. Sama dengan minus 1/3 dikali X kurang 1. Maka kita kali silang, berarti 3 dikali Y kurang 4, berarti 3Y dikurang 12 sama dengan min X tambah 1. Atau kita ubah bentuknya supaya lebih enak ya. Berarti X, Kakak pindahkan ke sini, ditambah 3Y, Kakak pindahkan, sehingga salah satu ruas bernilai 0, sama dengan 0. Maka inilah persamaan garis normalnya. Nah, karena garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe. Terima kasih.